Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semuanya. Selamat malam kepada yang terhormat Bu Eva Yulia Puspanirong, S.Com, M.Com sebagai dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit kelas E. Di sini kami dari kelompok 14 akan menganalisis jurnal kami yang berjudul Analisis Pola Penyakit Hipertensi menggunakan algoritma C4.5. Di sini kami disusun oleh yang pertama, Jasa Saskia Rafika dengan NPM 220810100211. Yang kedua, Dia Angel Sivani dengan NPM 220810100225. Yang ketiga, Narendra Kurnia Heranto dengan NPM 2208101062. Latar belakang. Untuk mengatasi masalah dalam menanggulangi penderita penyakit hipertensi, diperlukan analisis terhadap data penyakit yang ada. Untuk diprediksi penyakit pasiennya harus ditangani berdasarkan pola penyakit. Data mining digunakan untuk mengetahui pola data, mengatur hubungan informasi tersembunyi, struktur aturan asosiasi, memperkirakan item tidak diketahui, nilai-nilai untuk mengklasifikasikan benda, menyusun klaster objek homogen, dan mengungkap berbagai temuan yang tidak mudah diproduksi oleh CPIS atau Computer Based Information System klasik. Dengan demikian, hasil DM mewakili dukungan yang berharga untuk mengetahui keputusan. Dalam data mining, ada sebuah model yang dapat digunakan untuk memprediksikan sebuah pola dalam suatu kondisi yang model diprediktif atau model prediksi. Model prediktif sering digunakan dalam pembelajaran diawasi fungsi untuk memperkirakan nilai-nilai tidak diketahui atau masa depan tergantung variabel berdasarkan fitur terkait variabel independen. Untuk memprediksikan suatu kondisi dalam data mining, diperlukan sebuah alat bantu yang mampu mengolah data-data menjadi informasi yang akan digunakan untuk memprediksikan dan memuatnya menjadi sebuah pola. Pohon keputusan memperlihatkan faktor-faktor kemungkinan atau probabilitas yang akan mengambil alternatif-alternatif keputusan tersebut, disertai dengan estimasi hasil akhir yang akan didapatkan bila kita mengambil alternatif keputusan tersebut. Salah satu algoritma yang dapat digunakan untuk membuat pohon keputusan yaitu decision tree atau sebuah algoritma C4.5. Oke, selanjutnya dengan dilanjutkan oleh teman saya. Yang selanjutnya yaitu metode mendeskripsikan masalah. Metode yang pertama yaitu mendeskripsikan masalah, yang kedua analisis masalah, yang ketiga mempelajari literatur, yang keempat mengumpulkan data, yang kelima analisis teknik pengelolaan data menggunakan algoritma C4.5, yang selanjutnya yaitu hasil pohon keputusan dan pengujian hasil. Yang ketiga yaitu contoh perhitungannya. Berdasarkan variabel-variabel dan data-data yang sudah tertera pada paper berikut, yaitu data yang ada pada paper pada gambar di bawah ini. Selanjutnya, langkah dalam pembentukan pohon keputusan menggunakan algoritma C4.5 untuk menyelesaikan masalah pada penelitian ini, yaitu dengan merumuskan yang pertama, menghitung jumlah kasus untuk keputusan hipertensi ringan dan jumlah keputusan untuk hipertensi berat. Yang kedua yaitu menghitung entropi dari semua kasus berdasarkan atributnya, ada usia, jenis kelamin, lama dirawat, klasifikasi penyakit diabetes, hipoglikemia, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, hipovolemia dengan rumus sebagian berikut. Nah, ini adalah hitung nilai entropi dengan rumus di atas untuk tiap-tiap atributnya. Jadi ada contoh entropi total dalam kurung min 9/17 log 2 dalam kurung 9/17 plus minus 8/17 log 2 dalam kurung 8/17 hasilnya 0,9975 dan diaplikasikan juga ke atribut-atribut yang lain. Ini contoh perhitungannya. Lalu dari perhitungan-perhitungan ini didapatkan hasil berikut yang
Berikut hasil dari perhitungan not 1 entropi dan gain sebelumnya. Diketahui bahwa gain tertinggi ada pada gagal jantung dengan nilai 0,2355. Nah, dari perhitungan di atas dapat digambarkan sebagai berikut decision tree-nya pada gambar yang tertera. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, saya akan melanjutkan. Di sini kita bisa melihat ada tanda tanya, yaitu kita akan melanjutkan apakah yang terjadi ketika gagal jantung ternyata mempengaruhi. eh, jadi yang kita hitung pertama sama seperti di awal, tetapi yang kita ambil itu hanya untuk bagian gagal jantung saja. Jadi kalau kita lihat di tabel akhir, di sini kita bisa lihat total ringan dan beratnya berbeda sama atribut yang di atas. Kalau di atribut di atas, kalau kita bisa lihat, di sini dijelaskan 9 dan 8, di bawah itu 7 dan 3. Nah, perhitungannya sama seperti di atas, yaitu min P1 kali log 2 per PI ditambah eh, min PI juga dikali log 2 dikali PI. Nah, hasilnya bisa kita lihat 0,8813. Nah, itu seterusnya kita menggunakan rumus tersebut pada pencarian entropi. Kemudian kita memasukkan rumus gain. Gain itu ialah rumus dari eh, entropi total dikurang dari S1 per S ditambah entropi S1. Jadi kita bisa menemukan hasilnya, yaitu kita masukkan dari rumus tersebut menghasilkan total-total seperti ini. Nah, setelah total itu dimasukkan, kita masukkan ke dalam tabel dan kita menemukan hasil bahwa ternyata ketika kita memiliki stroke gagal jantung yang tinggi, maka akan menghasilkan stroke. Jika gagal jantung itu ternyata memiliki tingkatan yang ringan, dia akan hanya memasuki hipoklemia. Jadi ketika gagal jantung ini termasuk di bagian berat, dia akan menghasilkan stroke, dan jika stroke itu ringan, dia akan ada di antara rentan 30 sampai 11, 3 sampai 11, dan ketika masuk ke dalam tingkatan yang berat, dia akan masuk ke 5 sampai 10. Itu pemaparan kami untuk di jurnal jurnal analisis pola penyakit hipertensi menggunakan algoritma C4.5. Sekian, terima kasih.